Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Matematika Keuangan dari PMM 1 semester 7 yang anggotanya adalah Rizky Fauzia Harhab, Khairun Niswa Sitorus, Mega Dwi Mayangsari, Maidela Ade Pratiwi, Muhammad Riza Hendrawan, dan Muhammad Zuhar Rinaldi. Akan membahas tentang bab 7, yaitu amortisasi utang dan dana pelunasan yang ada dalam buku Matematika Keuangan karya Budi Friendsidi. Mari kita lihat pembahasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Matematika Keuangan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pembiayaan kembali pinjaman atau refinancing a loan. Adapun pembiayaan kembali pinjaman itu adalah pada saat bunga pasar turun, seorang debitur dapat mempertimbangkan pinjaman baru dengan bunga lebih rendah untuk melunasi pinjaman lama yang berbunga lebih tinggi. Nah, untuk lebih memahami mengenai materi pembiayaan kembali pinjaman, maka langsung saja kita membahas contoh 7.5 yang terdapat pada buku Matematika Keuangan. Contohnya ialah seorang eksekutif muda yang mengambil KPR. KPR itu kredit pemilikan rumah senilai 300 juta rupiah. Ternyata pada 1 April 2009 ia tidak jadi melunasi kreditnya. Ini dikarenakan tingkat bunga KPR diturunkan dari 18% menjadi 15%. Setelah perundingan alot antara ia dan pejabat bank, menyusul adanya penurunan tingkat bunga pasar yang cukup signifikan. Pertanyaannya adalah, berapa besar angsuran per bulan untuk 24 bulan terakhir masa KPR-nya? Jawaban dari contoh 7.5 tadi. Ya, kita jawab saldo KPR setelah 36 kali angsuran itu sama dengan 152.592.193,5 rupiah. Jika tingkat bunga menjadi 1,25% per bulan, maka angsurannya menjadi PF sama dengan 152.592.193,5 rupiah dan N-nya sama dengan 24, I sama dengan 15% dibagi 12 sehingga sama dengan 1,25% dan sama dengan 0,0125. Kemudian A itu sama dengan PF per 1 dikurang 1 tambah I pangkat kurang N per I. Kemudian A itu sama dengan kita masukkan PF-nya tadi. PF-nya itu 152.592.193,5 rupiah dibagi 1 dikurang 1 ditambah I-nya itu 0,0125 dan pangkat min N-nya itu 24 sehingga pangkatnya min 24 per I. I-nya itu tadi 0,0125 sehingga hasilnya A adalah 7.398.683,98 rupiah. Baik, jika kembali ke kasus eksekutif muda tadi, bagaimana jika ternyata pejabat bank tidak bersedia menurunkan tingkat bunga, walaupun beberapa bank lain sudah melakukannya? Dengan logika sederhana, kita bisa langsung menjawab bahwa eksekutif tadi sebaiknya itu memohon pinjaman dari bank lain, yang tingkat bunganya hanya 15% untuk melunasi sisa KRP-nya.
karena itu lebih meringankan dan tidak ada denda pelunasan lebih cepat. Untuk memudahkannya, kita asumsikan juga tidak ada biaya lain untuk peminjaman baru seperti biaya provinsi, administrasi, dan lain-lain. Ini disebut pembiayaan kembali sebuah pinjaman atau refinancing loan dengan pinjaman lain. Persoalan tadi menjadi lebih rumit dan harus melalui perhitungan jika kemudian diketahui ada denda pelunasan lebih cepatnya, misalnya sebesar 2% dari saldo terakhir. Jadi apakah sebaiknya dilakukan peminjaman baru dari bank lain? Oke, jadi tadi saldo kredit per 1 April 2009 itu sebesar 155.592.193,5 rupiah. Kemudian dendanya 3.051.843,9 rupiah. Sehingga jika ditambahkan, maka total pinjaman baru yang harus diperoleh itu adalah sebesar 155.644.037,4 rupiah. Jadi pinjaman baru itu sebesar 155.644.037,4 rupiah dengan bunga bank 15% PA. Jika diangsur selama 24 bulan seperti KRP lama, akan membuat angsuran bulanan menjadi sebesar 7.546.657,7 rupiah. Nah, ini lebih murah dibandingkan dengan angsuran yang sekarang, yaitu 7.618.028,23 rupiah. Jadi oleh karena itu, eksekutif muda tadi sebaiknya itu tetap melakukan pinjaman baru atau refinancing. Berikut adalah contoh soal 7.6 pada materi pembiayaan kembali pinjaman. Contohnya ialah Tuan Bento meminjam 400 juta rupiah dari Bank Abu Nawas untuk membeli sebuah rumah. Pinjaman itu akan dilunasi dengan angsuran selama 15 tahun dengan bunga tetap 21% PA. Setelah melakukan pembayaran tepat 2 tahun, Tuan Bento melihat tingkat bunga pinjaman di pasar telah turun menjadi 15% PA, sehingga ia berminat untuk melunasi pinjamannya yang berbunga 21% PA dengan pinjaman baru berbunga 15% PA. Namun, Bank Abu Nawas hanya menyetujui pelunasan lebih cepat jika Tuan Bento bersedia membayar denda sebanyak 18 kali angsuran bulanan. Keputusan apa yang sebaiknya diambil Tuan Bento? Baiklah, saya Muhammad Zuharinaldi akan membahas tentang contoh soal refinancing loan atau disebut pembiayaan kembali pinjaman. Yang diketahui ialah VV-nya sama dengan 400 juta rupiah, yang dimana Pak Bento meminjam uang sebanyak 400 juta rupiah. Periode yang dilambangkan dengan S sama dengan 15 tahun. Karena dia angsuran per bulan, maka dikali 12, maka hasilnya 180. I-nya sama dengan 21%, dibagi 12, sama dengan 1,75%. 1,75 dibagi 100, maka hasilnya 0,0175. Maka kita mencari besar angsuran per bulan Pak Bento, yang dimana rumusnya A sama dengan VV per buka kurung 1 kurang buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat min N per I tutup kurung. Maka kita substitusikan nilai tersebut menjadi 400 juta rupiah per buka kurung 1 kurang buka kurung 1 tambah 0,0175 tutup kurung pangkat min 180 per 0,0175 tutup kurung. 180-nya dari mana? Dari N sama dengan 15 tahun dikali 12. Maka hasilnya 180. Maka hasil dari besar angsuran per bulan Pak Bento sama dengan 7.322.449,08 rupiah.
Setelah kita sudah menghitung besar angsuran per bulan Pak Bento, maka kita bisa menghitung denda pelunasan lebih cepat. Yang di dalam soal itu ialah Pak Bento telah menyetujui pelunasan lebih cepat jika dia harus didendakan sebanyak 18 kali angsuran. Maka kita menghitung 18 dikali besar angsuran per bulan, yang dimana itu besar angsuran per bulannya sama dengan 7.322.449,08 rupiah. Yang hasilnya ialah 131.483,444 rupiah. Setelah itu, kita akan menghitung saldo pinjaman Pak Bento selama 24 kali angsuran. Yang menggunakan rumus ialah VV sama dengan buka kurung 1 kurang buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N per I tutup kurung dikali A. Maka kita substitusikan buka kurung 1 kurang buka kurung 1 tambah 0,0175 tutup kurung pangkat min 156 per 0,0175 tutup kurung dikali 7.322.449,08 rupiah. Maka hasilnya 390.484.200,1 rupiah. 156-nya dari mana? Dia sudah membayar selama 2 tahun dengan tepat waktu, maka yang awalnya 15 tahun dikurang 12, maka hasilnya 13. 13 itu dikali 12 bulan, hasilnya 156 bulan. Setelah kita sudah mendapatkan denda pelunasan sama saldo pinjaman, maka kita bisa menjumlahkannya besar pinjaman yang harus diperoleh untuk pelunasan, yang dimana itu ialah denda pelunasan lebih cepat ditambah saldo pinjaman setelah 24 kali angsuran. Maka hasilnya itu ialah 131.404,083,44 rupiah tambah 390.484.200,1 rupiah. Maka hasilnya itu ialah 522.288.283,54 rupiah. Baiklah, di dalam soal itu kan Pak Bento dapat pengurangan bunga yang awalnya 21% per bunga tetapnya itu menjadi 15% bunga tetap. Maka kita akan menghitung 15% bunga tetapnya itu dengan bulanan selama 13 tahun. Kenapa 13 tahun? Karena Pak Bento itu sudah membayar 2 tahun dengan tepat waktu. Maka 15 dikurang 2 tahun, maka hasilnya itu 13 tahun. Untuk itu, kita akan mencari besar angsurannya Pak Bento per bulan selama 13 tahun itu. Yang diketahui itu ialah VV-nya itu sebanyak 522.288.283,54 rupiah. Untuk N-nya itu sama dengan 13 tahun dikali 12 bulan, maka periodenya sebanyak 156. I-nya itu sama dengan 15% dibagi 12, maka hasilnya 1,25%. Atau dibagi 1,25 dibagi 100, maka hasilnya 0,0125. Maka kita menggunakan rumus yang sama dengan yang 21%. Yang dimana A sama dengan VV per buka kurung 1 kurang buka kurung 1 tambah I buka tutup kurung pangkat min N per I tutup kurung. Maka kita substitusikan 522.288.283,54 rupiah per buka kurung 1 kurang buka kurung 1 tambah 0,0125 tutup kurung pangkat min 156 per 0,0125 tutup kurung. Maka hasilnya itu ialah 7.626.910,33 rupiah.
Baiklah, kita sudah mendapatkan hasil dari bunga yang sebanyak 21% dan 15%. Untuk itu, Pak Bento akan memutuskan apakah dia akan memilih pinjaman baru atau tidak. Dengan cara kita membandingkan angsuran bulanan dari pinjaman baru dengan angsuran bulanan pinjaman lamanya. Dan memilih yang terendah atau yang lebih ringan. Dan ternyata, sebaiknya dia tidak akan melakukan pinjaman baru karena pinjaman yang lamanya itu lebih kecil dari pinjaman yang baru, yang dimana itu ialah 7.322.449,08 rupiah lebih kecil dari 7.626.910,33 rupiah. Maka Pak Bento sebaiknya tidak melakukan pinjaman baru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok 2, yaitu mengenai dana pelunasan. Nah, yang mana di sini saya hanya membahas 2 hal saja. Yang pertama, saya akan membahas pengertian dari dana pelunasan. Kemudian yang kedua, saya akan membahas manfaat dari dana pelunasan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dana pelunasan. Dana pelunasan ialah dana yang dikumpulkan melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama karena diperlukannya sejumlah uang ataupun dana yang cukup besar di masa mendatang. Nah, jadi ini merupakan pengertian dari dana pelunasan. Dari pengertian dana pelunasan ini dapat kita ketahui beberapa hal nih. Nah, yang pertama yaitu tadi dikatakan bahwa dana pelunasan ialah dana yang dikumpulkan. Nah, ini dapat kita misalkan atau tuliskan sebagai si A-nya. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwasannya dana yang dikumpulkan itu melalui apa? Melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama. Nah, dari sini dapat kita ketahui 2 hal nih. Yang pertama si N. Apa itu N? N itu sebanyak berapa kali dana ini ditabung. Karena yang namanya menabung tidak bisa hanya sekali saja, tapi dilakukan secara beberapa kali. Kemudian yang kedua, CI-nya. CI. CI ini siapa? CI ini bunga dari tabungan secara periodik. Nah, yang mana dana tadi dikumpulkan untuk apa? Untuk keperluan sejumlah uang ataupun dana yang cukup besar di masa mendatang. Nah, ini dapat kita tuliskan sebagai FV-nya. Nah, jadi dari pengertian dana pelunasan ini dapat kita ketahui bahwasannya ada si A, ada si N dan I, dan kemudian ada si FV. Maka dari sini, dari hal-hal yang diketahui ini dapat kita bentuk suatu rumus dana pelunasan. Yang mana rumusnya yaitu A sama dengan FV per buka kurung 1 ditambah I pangkat N, kemudian kita kurangkan 1 per I, tutup kurung. Nah, jadi ini rumusnya. Rumus. Kenapa si A? Karena dana pelunasan ini tadi itu si A-nya.
dana yang dikumpulkan melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama karena diperlukannya sejumlah uang atau dana yang cukup besar di masa mendatang. Nah, kemudian kita dapat melanjutkan pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai manfaat dana pelunasan. Nah, jadi dana pelunasan ini terdapat beberapa manfaat nih. Yang pertama, manfaatnya ialah untuk membayar utang. Kemudian, manfaat yang kedua ialah untuk menebus utang obligasi yang jatuh tempo. Kemudian, manfaat dana pelunasan ketiga ialah untuk dana penggantian mesin yang usang. Kemudian, manfaat yang keempat ialah untuk dana pembelian peralatan yang baru dan lain-lain. Nah, jadi inilah beberapa manfaat dari dana pelunasan yang dapat kita ketahui. Cukup sekian pembahasan saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengecatan ulang gedung bagian luar dan lorong, serta penggantian semua karpet yang ada 5 tahun lagi. Biaya semua kegiatan itu sekitar 2 miliar rupiah. Jika manajemen PT Prokantra memutuskan untuk membentuk dana pelunasan demi tujuan ini, berapa besar setoran bulanan selama 5 tahun jika bisa memperoleh bunga 6% per annum? Lanjut penyelesaiannya, di mana kita diketahui biaya semua kegiatan itu sekitar 2 miliar rupiah. Kemudian selama 5 tahun diangsur selama 5 tahun, yaitu dikali 12 bulan berarti N-nya 60. Kemudian interestnya itu adalah 6% dibagi 12 bulan, yaitu 0,5% sama dengan 0,005. Kemudian ditanya berapa besar setorannya setiap bulan selama 5 tahun agar dapat mencapai 2 miliar rupiah, dimana rumusnya itu adalah FI per 1 ditambah interest pangkat N dikurang 1 per interestnya, yaitu dimana 2 miliar rupiah per 1 ditambah 0,005 pangkat 60 dikurang 1 per 0,005. Maka di sini hasilnya yaitu 28.695.603,06 rupiah. Jadi untuk mencapai uang senilai 2 miliar rupiah, jadi harus mengangsur setiap bulannya itu sekitar 28.665.603,06 rupiah, atau bisa dibulatkan 28.700.000 mungkin. Jadi sekian untuk pembahasan contoh soalnya. Baik, terima kasih. Segitulah penjelasan tentang bab 7, yaitu 7.3 dan 7.4 yang telah dijelaskan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.